Tekanan besar Bobotoh, tak goyahkan Ramon Tangke. Fokus kerja keras, bantu Persib Bandung raih poin. Striker asing Persib Bandung, Ramon Tangke, mengaku dirinya akan terus berjuang untuk kontribusi golnya bagi Pangeran Biru di semua ajang kompetisi. Pasalnya hingga laga terakhir melawan Persis Solo, ia belum mampu memecah kebuntuan golnya di Persib. Sebenarnya, di partai pekan ke-10 kontra Persis Solo, Ramon sempat membobol gawang Persis. Sayangnya gol tersebut tiba-tiba dianulir wasit tanpa alasan yang jelas. Meskipun kembali gagal mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol Persib, Ramon tetap pantang menyerah. Ia berjanji menjaga motivasi dan bekerja keras bersama Persib untuk bisa memberikan kontribusi lebih dengan mencetak gol. Soal motivasi saya, itu datangnya dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih dan staf pelatih. Saya berusaha membantu rekan satu tim sebaik mungkin. Saya sangat ingin mulai mencetak gol untuk membantu rekan satu tim, dan saya akan terus berusaha mencapainya, ungkap Ramon Tangke. Pemilik nomor punggung 98 itu juga menilai tekanan supporter karena dirinya tak kunjung mencetak gol merupakan hal wajar. Menurutnya, tekanan seperti itu biasa terjadi kepada tim juara, ditambah Persib merupakan tim yang sangat besar. Soal para penggemar, saya tahu akan ada tekanan karena saya berada di klub juara dan saya tahu tekanannya pasti besar, jelas Ramon Tangke. Makin panas, Bojan Hodak sindir JJ soal Eliano. Fokus terjemah, bukan urusin bola. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan komentar yang dinilai sebagai sindiran halus menanggapi kehebohan yang melibatkan mantan penerjemah Sintayong, JJ, terkait pernyataan kelirunya mengenai peran pemain Persib, Eliano Reinders, di Timnas Indonesia. Yaps, kontroversi ini mencuat setelah JJ dalam sebuah podcast menyebut bahwa masuknya Eliano Reinders saat Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi penyebab tim kebobolan dan akhirnya hanya meraih hasil imbang 2-2. Namun pernyataan itu dinilai para bobotoh keliru. Faktanya, Eliano masuk saat skor masih imbang 1-1, bukan saat Timnas Indonesia unggul. Menanggapi isu yang kerap berkembang liar, termasuk yang menyeret nama pemainnya, Eliano Reinders, Bojan Hodak memilih untuk menanggapinya dengan santai namun tegas. Dalam sebuah kesempatan, ketika ditanya mengenai Eliano yang dipuji bobotoh karena penampilannya di lapangan, Bojan Hodak mengakui pemain bernomor punggung 2 itu menjadi rekrutan terbaik Persib Bandung musim ini. Dia pemain top, dia datang ke sini dan bisa bermain di banyak posisi. Dia masih muda, banyak berlari, bisa 10 km. Dia selalu tersenyum dan jadi salah satu pemain terbaik kami, ungkap Bojan Hodak. Dalam kesempatan yang sama, Bojan Hodak secara tak terduga menyinggung soal mantan penerjemah Sintayong, JJ, yang sempat menuduh Eliano sebagai biang kerok hasil minor Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain. Saya melihat ada penerjemah yang bicara kosong omong soal Eliano. Orang harus fokus pada pekerjaannya jadi penerjemah, bukan bola, jelas Bojan Hodak. Eliano sendiri, yang saat ini memperkuat Persib Bandung, terus fokus pada performanya di klub dan Timnas Indonesia. Bagusnya, Eli memilih untuk tidak terlalu menanggapi kontroversi-kontroversi di luar lapangan. Catatkan 4 laga tanpa kebobolan, Federico Barba kirim pujian untuk Teja Paku Alam di bawah mister gawang. Pemain bertahan Persib Bandung, Federico Barba, harus mengakui catatan clean sheet yang didapat timnya pada bulan Oktober 2025, tak lepas dari peran sang penjaga gawang, Teja Paku Alam. Federico Barba menilai Teja Paku Alam menjadi sosok yang paling sentral dalam catatan tersebut. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Persib Bandung berhasil mencatatkan hasil gemilang di sepanjang bulan Oktober. Dalam 4 pertandingan yang dihadapi, baik di Super League maupun AFC Champions League 2, tidak ada satupun tim yang mampu menjebol gawang Persib Bandung.
Federico Barba menjelaskan bahwa catatan clean sheet ini menjadi bukti bahwa tim Maung Bandung bermain dengan apik. Ia pun tak setuju catatan ini hanya diperuntukkan para pemain bertahan saja. Justru ini adalah satu kesatuan yang bisa melahirkan hasil optimal. Ketika mendapat hasil yang bagus, maka artinya tim bermain dengan baik, termasuk di barisan pertahanan. Jadi saya ingin melanjutkan ini, dan ketika memiliki pertahanan kuat, maka itu bisa membuahkan hasil yang bagus, ujar Federico Barba. Disinggung soal peran Teja Paku Alam, ia pun perlu memberi pujian. Pasalnya, Teja menjadi sosok paling penting dalam menjaga gawangnya dari kebobolan. Barba juga merasa tenang saat Teja bisa tampil lebih sigap ketika tim lawan bisa membongkar pertahanannya. Dia melakukan tugasnya dengan baik, jadi semua bisa melihat dia bekerja dengan baik. Bagi untuk dia, Adam juga bisa bermain. Saya rasa kami punya kiper-kiper yang bagus dan bukan saya yang menentukan siapa yang bermain. Itu tidak mudah juga, tutup Federico Barba. Terciduk berada di Bandung hingga kode dari Persib, Bobotoh sambut kembalinya Ciro Alves. Ex-pemain Persib yang kini membela Malut United, Ciro Alves terciduk menyambangi geraha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Momen tersebut terekam dalam unggahan Instagram Adun Biru Barat pada Senin kemarin. Dalam video tersebut, Ciro Alves terlihat berada di dalam kursi penumpang mobil berwarna hitam. Ia membuka kaca jendela mobilnya untuk menyapa perekam video yang memanggil-manggil namanya. Winger asal Brasil itu pun memberikan senyuman sambil mengangkat salah satu jempol tangannya. Diketahui video tersebut diambil pada Senin lalu sebelum Persib Bandung menghadapi Persis Solo pada malam harinya. Sejumlah bobotoh pun bertanya-tanya terkait alasan dibalik kehadiran Ciro Alves saat itu. Belakangan, keberadaan Ciro Alves di geraha Persib dikaitkan dengan rumor kembalinya sang pemain ke Pangeran Biru. Rumor ini semakin menguat setelah ada sebuah kode atau tanda-tanda lain yang mengisyaratkan hal tersebut, yakni unggahan dari Persib Bandung pada hari yang sama. Unggahan itu menayangkan video yang menceritakan seseorang sedang bersiap-siap menyaksikan pertandingan Persib Bandung. Di dalam video itu, terlihat sosok seniman yang sedang menggambar ilustrasi pemain memakai jersey Persib Bandung dengan tangannya yang bertato. Tato yang terlihat jelas yakni mahkota dan seekor singa yang ternyata mirip dengan milik Ciro Alves. Setelah beredarnya rumor karena tanda-tanda tersebut, Ciro Alves justru mendapatkan banyak ucapan welcome back dari para bobotoh di akun Instagram miliknya. Ucapan-ucapan tersebut terlihat pada kolom komentar unggahan terbaru Ciro Alves yang menampilkan fotonya bersama sang anak.